Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi hari ini. Pakai cerita. Tapi nggak tahu sih ceritanya apaan. Kita lihat berdasarkan kartu aja ya. Atau ya kita lihat nanti apa sih insting gue yang keluar. Oh kan, cepat. Mancing gue tuh cepet. uh, gue kemarin cuman berbagi dengan Gemini kalau nggak salah ya untuk minggu ini. Gue cerita di Gemini itu. Sekarang kayaknya bagusnya gue cerita buat kalian semua juga ya. Gue baru sadarin nggak baru-baru banget sih, udah lumayan lama juga. Jadi gini, perhatikan dengan siapa kalian berkontak, dengan siapa kalian berhubungan, koneksi atau kontak ya. Karena kan kalau gue kan sering banget ya ketemu strangers ya, maksudnya ketemu orang-orang baru gitu loh. Ketemu orang-orang baru itu gue sering ya kan, namanya juga traveler ya kan. Yang ada disuruh malah terikat itu susah gitu kan, jalan-jalan terus ya kan. Nah jadi karena gue tuh kan, percaya gak lo kalau gue bilang gue gue orangnya pemalu? Nggak ada yang percaya kali. Di celoteh gue rame bener begini ya kan, pasti nggak percaya kalian. Padahal gue orangnya pemalu. Cuman pemalunya gue itu mudah dikalahkan gitu. Gue mudah gue kalahkan dengan keadaan situasi saat itu. Kalau situasi momen itu mati, gue langsung berisik. Kalau ada yang berisik, gue penyimak gitu. Gue tukang nyimak. Cuman kalau ada diem-dieman gitu, gue paling gak bisa. Gue harus buat hidup lebih hidup. Gue itu kuncinya gue. Jadi lebih ke nyali sih. Bukan pede. Gue gak pede. Jadi gue tuh suka selalu memperhatikan, namanya juga jalan-jalan terus kan, kita selalu kompromi itu harus gitu kan. Kompromi itu harus, beradaptasi itu harus ya, menyimak itu juga harus, dan membuat hidup kita harus lebih bersemangat dan hidup lebih hidup gitu kan. Itu harus juga. Jadi kita harus selalu siap in the moment gitu kan. Saat itu seperti apa, kita harus selalu sigap. Nah, jadi gue suka memperhatikan gitu kan, dengan siapa gue bicara itu. Dan gue suka nanya gitu. Gue suka nanya sama mereka tuh, bintang lo apa sih? Namanya passion gue ya kan. Namanya passion gue, jadi ya astrologi emang passion gue. Hal-hal yang mistik gitu emang gue passion, doyan gitu. Jadi gue suka nanya gitu kan ke mereka, bintang lo apa sih gitu kan. Dan gue nemu pattern di beberapa periode, di saat-saat tertentu itu gue menjalin kontak dengan orang yang rata-rata bintangnya sama gitu, zodiaknya sama. Kan gue mikir ya, kenapa ya gue berhubungan sama ini gitu, kenapa ya gue berhubungan sama banyak banget tuh, berhubungan sama ini lagi sama yang bintang ini, sama yang bintang ini gitu kan. Patternnya gini, itu kayak sebenarnya semesta itu memberi sinyal gitu, memberi sign, tanda ke kita kalau kitanya emang aware gitu kan. Setiap momen itu kita selalu dikasih sinyal. Tapi sinyal itu kalau emang kita nggak siap untuk menerimanya, lewat gitu aja kan gitu, karena kita sibuk lah, karena kita selalu fokus terhadap apapun yang kita lagi fokusin, jadi kita nggak terlalu pay attention dengan sinyal-sinyal itu gitu. Nah kayak contoh ya, gue disuein dari tahun lalu sama beberapa orang, ada kali 5 orang ya. Mereka semuanya Libra loh, semuanya Libra. Pertanyaan gue kayak gini, kenapa gue berhubungan ini kenapa sih, ada apa sih gitu kan. Itu Libra gitu kan.
ini apaan ya gitu. Dan semuanya itu berhubungan dengan partnership ya, kecuali adalah satu. Nggak ada yang dua nggak ada hubungan dengan partnership. Jadi rata-rata berhubungan dengan partnership. Entah yang namanya gue kerja, cari kerja, itu calon manajer gue Libra, yang terus gue ditikam dari belakang juga, ditikung dari belakang, temen gue yang dikejar-kejar, ya kan? Padahal teman gue itu, nah promoter gue, ya. Gue waktu itu sempat mau kerja di Bali sebagai manajer, PR manager promoter, oke, di sebuah hostel untuk events mereka. Gue bawa salah satu promoter gue, malah ditikung. Oke, satu, dua, ada lagi yang itu yang mau kerja, ya gue ditipu sama orang Prancis yang mau kerja sama gue, partneran sama Zamrud, sama bisnis travel gue, disuain juga sama dia, dan dia juga Libra. Terus yang terakhir gue itu yang orang Swiss yang katanya mau magang sama gue, terus gue disuain juga di Bali, anjir, Libra juga men. Terus yang satu lagi kakak ipar gue, sekarang jadi kakak officially, jadi kakak ipar gue itu Libra juga. Terus ada lagi satu cowok Libra, dia nggak tahu gue masalahnya apa. Intinya gini, terus gue cuma ngeliat gini, pattern itu apa maksudnya gitu. Lo jangan protes ya sama yang ini gue ya, gue emang dengan baju kayak gini gue kayak Minnie Mouse, tapi rambut gue udah mulai gondrong, poni gue udah mulai gondrong, mengganggu. Yang gue akhirnya gue dapat kesimpulan kalau gue terlalu fokus pada profesional gue sama kerjaan. Jadi kalau Libra itu kan balance ya, seek balance. Nah jadi keharmonisan, balance gitu kan. Jadi sebenarnya itu gue dikasih sinyal kalau gue terlalu gue nggak balance gitu loh. Kalau gue nggak balance, jadi sinyal yang gue dapat, yang gue tangkap dari mereka orang-orang itu ya, yang kebetulan selalu gue tanya bintangnya mereka apa. Itu kasih gue sinyal kalau gue nggak balance. Mungkin masalah profesional dan personal gue kali ya, karena gue nggak terlalu mikirin masalah personal gue terlalu keen sama visi dan misi gue, jadi mungkin nggak balance, mungkin ya kan. Gue yang sampai ya gue masih cari jawaban, dan gue merhatiin orang-orang sekitar gue juga gitu, dan gue tangkep juga kalau teman gue itu ya, mulai akhir-akhirnya mereka dia itu teman gue itu berhubungan dengan seorang Pisces. Tau nggak artinya apa? Pisces itu kan rumah ke-12, zodiak terakhir. Artinya sesuatu dalam hidupnya dia memang sudah harus ada yang ending, ada yang harus dikelarin, apapun itu, entah itu pekerjaan, entah itu relationshipnya, harus ada yang ending. Percaya apa enggak, kalian coba deh perhatiin sekitar kalian, orang-orang yang kalian temuin di periode terakhir ini, itu bintangnya apa aja ya. Ntar kalian coba nyimak deh gitu. Dan sekarang kan Saturn lagi di Capricorn ya. Nah, kalau kita juga sering ketemu Capricorn, artinya itu ngasih tahu kalau kita lagi kena karma ya. Karena Saturn itu pembawa karma. Jadi kita langsung mikir gitu. Kalau gue langsung mikir, karma gue apa ya gitu kan, anjrit gitu. Itu aja sih. Gue mulai dengan mystical wisdom. Coba ya kalian simak juga ya di keseharian kalian. Bentar, udah lebih mendingan belum sih? Ketinggian ya? Yang penting kan kalian juga bisa ngeliat kartunya kan. Yang penting itu.
kan ada remote sekarang. Kalau pita-pita gue doang yang kelihatan mah malah seneng gue. Oke. Energi hari ini. Potential, think big for your future. Tapi gelarnya parah banget ya. Disuruh mikir yang besar untuk masa depan, termasuk hari esok. Nggak peduli, ini kayaknya sama kayak kemarin deh, masih sama kayak kemarin energi. Dan gue masih tetap mau pakai kartu baru. Gue masih membiasakan diri dengan kartu baru. Cinta sama kartu ini. Oh iya, ntar ya gue tahu. Gue beli ini. Oke, gue beli kartu ini. Keren sih, keren. Asli keren. Kartunya ya. Tapi gue nggak bisa makainya. Gue nggak bisa makainya dari kemarin, datang bareng sama ini. Cuma gue nggak bisa makainya. Kenapa? Nggak ada manualnya. Dan itu literary kan, literary witches ya, oracle. Dan ini isinya adalah semua penulis-penulis wanita dunia yang terkenal, dari Emily Dickinson sampai pokoknya dunia, bahkan peraih Nobel dan segala macamnya itu. Cuman kartunya tuh ya isinya tuh kayak gini nih ya. Lo jelasinnya gimana? Ada yang gambarnya cuman begini, gambarnya kelinci, ayam. Terus gue mau cerita apa kalau nggak ada manualnya? Terus siapa nih? Oh, Agatha Christie ya kan, Spider, Ellen Chang, Sape gitu kan. Storynya apa? Dia nulis tentang apa? Siapa yang inget ya kan, literari dunia, dia bukunya apaan aja ya kan? PR. Kucungin. Padahal gue gak doyan baca. Bukan yang gak doyan baca, gue doyan banget baca. Tapi gue mungkin gue punya kayak apa sih namanya penyakitnya si Trump itu, yang dia gak bisa baca secara urut gitu. Dan mungkin gue kayak gitu juga. Jadi makanya sekolahan gue gak pernah berhasil. Karena yang kalau gue baca itu dari belakang. Kalau buka majalah tuh ngeliatnya dari belakang, bukan dari depan. Terus kalau baca tuh juga gue nggak bisa tahan lama dan pasti tuh loncat-loncat. Kalau gue nulis juga, kalau gue nulis pun struktur katanya, struktur kalimatnya itu berantakan. Tapi gue doyan nulis, gue doyan bikin puisi. Kenapa? Abstrak. Kalau disuruh pakai apa namanya, pakai alur gitu. Lo lihat aja caranya gue ngomong juga lompat sana sini kan, otak gue juga lompat sana sini, jangan salah. Mungkin karena gue lahirnya sungsang kali ya. Jadi gue selalu berpihak pada yang minority. Dan gue paling gak suka sama normality. Yang normal gitu gue gak doyan. Gue selalu menentang arus. Ya itu pisah sih sebenarnya, kayak Hangman gitu kan. Cuma kayaknya gue bukan gara-gara Hangman, bukan gara-gara bisa, gue emang gara-gara lahirnya sungsang. Balik Jo. Dan gue selalu berseberangan dengan mayoritas itu pasti. Karena gue selalu menghargai minoritas. Kenapa? Karena mereka benar, apalagi untuk yang benar-benar dikit itu ya, mereka benar-benar punya opininya mereka sendiri dan mereka berani memegang, mempertahankan opininya. Mereka yang benar-benar punya opini dari diri mereka sendiri. Gue gak ngomong kalau dibayar. Karena yang mayoritas rata-rata cuman followers.
Page of Pentacles, Five of Wands, Eight of Wands. Energi secara keseluruhan, Eight of Cups. Di bawahnya ada Three of Swords. Di bawahnya ada The Magician and the Devil, The Chariot, and Seven of Swords. Jadi kalau mau diceritain gini sih, kita cerita dari belakang aja. Ada The Hierophant, Ten of Wands ya. Jadi ada komitmen ya secara spiritual yang atau ada komitmen atau spiritual atau agama yang dia lepaskan energi itu, dia melepaskan apapun komitmennya dan dia relokasi dan dia mulai berpikir tentang masa depannya, meninggalkan semua komitmen dan segala macam itu ditinggalkan ke belakangnya dengan King of Swords ya. Dia mulai melihat, mulai berpikir tentang masa depannya, arah visi dan misinya tuh apa. Dan Three of Pentacles. Three of Pentacles itu kan kolaborasi, kerjasama, tapi semua itu ada prosesnya ya kan. Makanya di sini ada Three of Pentacles-nya kayak lampu merah, tapi yang atas kuning, merah, baru hijau. Buat gue itu adalah hati-hati, dan ternyata ada warning, disuruh stop, baru jalan. Di situ ada kolaborasi, kebersamaan, tapi gue juga ngeliat ada pihak ketiga di situ ya, 2 cewek 1 cowok. Nggak mungkin juga beriman, namanya juga ganjil kan, pasti ada yang double, kecuali yang satu amfibi kasih kodok di situ. Dan ini energi harmonis, keseimbangan ya Libra. Artinya dia di dalam kolaborasi itu dia mencoba untuk, di dalam pihak ketiga apapun itu, dia mencoba untuk mencari balance di dalam hidupnya. Jadi gini, mencari balance di dalam hidupnya dengan ngelabak sana sini, dengan selingkuh sana sini gitu, biar dapat balance dalam hidupnya supaya harmonis. Kok kayaknya logikanya nggak balik ya gitu, mau terbang kemanapun juga ya kan, karena sebenarnya hati dan loyalitasnya sudah kering, sudah nggak pada tempatnya, dengan Page of Cups-nya di situ. Dan ada Queen of Pentacles. Di sini ada penawaran atau kesempatan atau peluang yang datangnya dari seorang Capricorn, energinya Capricorn, tentang struktur, ya kemapanan, stabilitas ya. Dan ada bibit-bibit cinta yang akan bersemi gitu kan, dengan Ace of Cups, cerita-cerita yang baru dimulai, yang bersemi. Dan ada Two of Cups, ada soulmate, twin flames. Oke. Jadi suatu koneksi yang sangat kuat ya, sangat intens gitulah kurang lebih. Tapi ya itu tadi, karena pihak ketiga kan ada Seven of Swords. Artinya dia masih ngumpet-ngumpet, masih punya hidden agenda ya, masih ngumpet-ngumpet, untuk menjadi dirinya sendiri pun dia masih ngumpet-ngumpet, belum berani untuk menunjukkan
menunjukkan siapa dia sebenarnya. Jadi untuk menjadi sebenarnya dia harus ngumpet-ngumpet, ngindik-ngindik ya kan, nyelinap sana sini ya, demi intensnya soul connection itu. Dan akhirnya pun dia mau coba menguasai dirinya sendiri untuk moving forward, tetap jalan maju ya. Yang balik lagi energinya Capricorn, the devil ya, temptation, godaan-godaan, dan bahkan entah itu materi, entah itu status, entah itu posesif ya, possession ya, akan suatu kemapanan dan stabilitas. Dan dia merasa dia mampu untuk mewujudkan apapun itu yang ditawarkan oleh si devil. Tapi pada akhirnya dia sakit hati dan meninggalkan Eight of Cups. Itu baru energi secara keseluruhan. Ceritanya begitu. Eight of Cups di sini dia kalau Eight of Cups traditional deck kan dia dia emang mengasih punggung kita ya, dia kasih punggung kita dengan 8 cups, ada yang jatuh, ada yang penuh ya kan, setiap deck berbeda, tapi traditional deck rata-rata gitu. Dan dia menuju ke, biasanya ada bulan di situ di belakangnya tuh, gede banget gitu kan, yaitu artinya menuju ke ketidaktahuan, menuju ke kegelapan, menuju ke yang tersembunyi, karena bulan itu menyembunyikan, misteri. Tapi di kartu ini dia tidak meninggalkan 8 cups ya. Kalau orang Bali ini sesajen ya. Dia kayak meninggalkan sesajen, bukan meninggalkan, dia melepaskan. Buat gue ini kartu ini bicara tentang dia melepaskan, merelakan, berserah ya, semua doa yang terbaik, dan dia tidak punya kontrol akan apapun itu. Dia melepaskannya ke laut ya, dengan harapan semuanya akan baik-baik saja, dan dia membelakangi, meninggalkan, menuju terang, bukan bulan, terang, matahari, yaitu kebenaran. Sesajen ini artinya dalam banget, soalnya nggak hanya emosional, tapi yang jelas dia melepasnya ke laut ya. Ke laut itu artinya tuh penuh emosional, tapi dengan harapan dan percaya kalau semuanya akan baik-baik saja. Makanya gue doyan banget sama ini kartu, walaupun dia setelah mengalami sakit hati. Oke. Kartu pertama, Page of Pentacles. Kalau di traditional deck dia selalu Page of Pentacles adalah selalu tentang penawaran penawaran, istilahnya dia membuka diri untuk belajar lagi, untuk memperluas wawasan pengetahuan yang memang diperlukan untuk mewujudkan apapun yang diimpikannya menjadi nyata. Oke. Karena koin itu adalah sesuatu yang nyata, satu-satunya page yang mewujudkan dengan sampai nyata. Jadi ini bibit-bibit atau benih-benih yang pasti akan berkembang. Oke. Dan dia bertopang satu kaki, dia jaga balance antara ketidaktahuannya dan apa yang dia tahu.
Kartu kedua, Five of Wands. Kalau di kartu tradisional deck itu selalu tentang konflik. Buat gue kartu ini lebih seperti kayak panjat pinang. Ya, mereka berlima ini dengan passionnya masing-masing mencoba untuk kolaborasi untuk memberi terang kepada lingkungannya semua. Kebenaran, pencerahan terhadap dunia. Jadi bukan kompetisi, bukan konflik, bukan argumentasi, bukan debat, tapi di sini mereka mencoba untuk membangun, memberi terang, memberi penjelasan, memberi pencerahan, terang kepada dunia sekitarnya dengan membawa api jauh lebih tinggi. Cita-cita bersama. Sukanya gue sama kartu ini gitu, semuanya baunya positif gitu. Jadi di saat kita fokusnya bukan pada konflik atau kompetisi, dengan perbedaan gitu ya, dengan perbedaan kita fokusnya nggak ke konflik atau kompetisi, tapi menuju suatu progres, menuju ke terang ya, yang akan menjadi benefits, keuntungan dari buat semua pihak. Berbeda itu saling melengkapi kalau kita menggunakan kacamata yang sesuai. Eight of Wands, travel, komunikasi. Ini energi Sagittarius. House of Fun, House of Pleasure, mengekspresikan diri, kreativitas, fertilitas. Kita ingin memulai sesuatu yang baru, romance, love affairs ya, rumah kelima, atau memperbaiki yang sudah berjarak karena ini travel, atau mendekatkan diri dari yang jauh menjadi dekat. Nah, yang jelas pasti mengekspresikan diri dengan segala kreativitas untuk membangun kebersamaan, dengan kebersamaan membangun cita-cita. Karena ada fertilitas di House of Pleasure. Think big, potential, think big. Di saat kita berpikir untuk kebersamaan, bukan hanya untuk kita sendiri ya. Kebanyakan kita ini manusia sudah banyak yang berpikir untungnya buat gue apa, gitu. Profit buat gue apa? Bukannya keberuntungan buat kita semua apa? Enggak. Kenapa gue harus gitu? Untungnya buat gue apa? Jadilah kan makhluk-makhluk yang serakah. Gue pengen klarifikasi ini sama ini. King of Swords, Three of Pentacles, Justice, Libra, Six of Wands, energi Leo. Oke. King of Swords. Perhatiin gambarnya ya. Di situ ada all ya, yang artinya bijaksana.
pedangnya ada dua, satu dipegang, satu ditancepin. Artinya dia grounded, dia menanamkan visinya gitu. Dia sambil melihat ke bawah kan, dia melihat dari big picture gitu. Big picture, karena King of Swords itu kan Aquarius. Dia visioner dan dia konseptor, jadi makanya dia juga bijak. Tapi di sini juga ada burung gagak yang artinya kematian, yang bawa kematian. By the way, full moon di Aquarius seperti sebelum-sebelumnya yang ini full moon pertama setelah eclipse. Runtutan eclipse, full moon di Aquarius tanggal 3 Agustus. Kita sudah mulai merasakan itu. Jadi full moon itu selalu mencerminkan energinya adalah sesuatu yang kelar, sesuatu yang berakhir ya. Tetapi ini Aquarius ya. Aquarius itu dia visioner, dia selalu berpikir tentang masa depan dan dia selalu berpikir besar ya. Bahkan buat dia nggak ada yang nggak mungkin, makanya dia rebel without cause. Dia akan berjuang, dia akan memberontak apapun untuk visi yang dia lihat, untuk yang dia pegang. Jadi kalau memang sesuatu itu harus berakhir, dia bisa melihat dari sisi yang lebih besar, lebih the big picture-nya dia bisa lihat, dan keuntungannya buat dia apa kalau dia bisa membangun sesuatu yang jauh lebih baik dari sebuah ending. Dan ini ya, Saturn square ya, Aquarius, full moon Aquarius itu dia square sama Uranus, yang mana Uranus itu adalah planetnya si Aquarius ya, tentang otoritas ya, tentang status quo yang memang harus dipertanyakan, makanya dia pemberontak. Square artinya tuh dia berseberangan. Dan ini Six of Wands ini energinya Leo ya. Yang akan datang itu adalah tanggal 18 atau 19 gue lupa. Ada new moon in Leo dan masuk ke kita masih di seasonnya Leo. Kita ada di Leo sekarang. Masuk new moonnya Leo itu tanggal 18 dan 19. Dan Venus pindah ke Cancer itu tanggal 8 barengan dengan portal Lionsgate lah, tanggal 8 bulan 8. Sesuatu yang baru, sesuatu yang transformasi memasuki portalnya si Leo ini. Setiap tahun itu di portal itu terbuka gitu ya, in the universe, dalam semesta. Itu transformasi total, jadi new beginning kan ya. Kalau new moon itu kan new beginning. Kalau Leo itu sebenarnya secara natural dia house of pleasure, ekspresi diri ya, ekspresi diri dan sebagainya. Uranus yaitu keunikannya kita, jati diri kita ya, di Aquarius tadi ya, di Aquarius yang tapi sekarang ada di Taurus. Taurus itu ada di mana ya kan? Sekarang Leo, Cancer, dan di Taurus. Di karir, reputasi, public image, long term goal, sama social status. Jadi di situ ada konflik. Ini pengakuan kan, reputasi, public image.
dan dia membelakangi kita juga energinya. Oke. Pengakuan dari publik yang dia tidak menjadi dirinya sendiri, dia kasih punggung kita. Nah, begitu dia balik dia jadi orang lain, karena itu hanya pengakuan doang. Ini yang gue dapat dari ini ya, kemenangan ini ilusif. Oleh karenanya itu Uranus, konflik itu tadi, Uranus, energinya Uranus dan Taurus ya, yang keras kepala. Taurus itu keras kepala, tentang komitmennya, tentang strukturnya, tentang nilai-nilai yang dipegang, itu tidak mencerminkan jati dirinya sendiri. Oke. Dan Libra itu ada di Leo, Virgo, Libra. Oke. Ini energi Libra. Itu ada di rumah ketiga, itu komunikasi, early education, teknologi, oke. Sosial aktivitas sosial dan hobi. Dan pengetahuan-pengetahuan yang memang sudah tidak sejalan lagi dengan kita dan kita saat ini. Pemahaman-pemahaman dan nilai-nilai yang sudah tidak sesuai. Jadi di sini ada masa depan ya, tentang masa depan dan meninggalkan masa lalu ya, ending, tentang kebiasaan-kebiasaan lama kita dengan bekerja sama untuk mencapai harmoni di dalam cara berpikir kita dan nilai-nilai lama kita yang kita pegang, pegangan whatever prinsipnya ya, yang harus memang dikembangkan melalui kerjasama. Ini energinya dengan perbedaan latar belakang agama, kebudayaan, yang memang perbedaan-perbedaan itu memberi jarak. Ada hukum di situ ya. Dan di sini juga ada higher education. Dan ekspresi diri. Oke. Semuanya harus pakai proses yang jelas. Ini proses. Buat gue ini kartu memberi arti semua ada proses, nggak ada yang instan. Kalau ingin membangun sesuatu yang solid, sustainable, jangka panjang dan berguna untuk orang banyak, nggak ada yang instan. Kalau di dalam relationship tadi yang dengerin cerita dari ini tadi ya, apa namanya, energi secara keseluruhan. Yang gue tangkap tadi energinya pas gue baca ini dari kartu sini nanti ya. Orang dia beralih dari suatu keluarga, suatu komitmen rumah tangganya ya, yang dia tinggal, dan dia pindah ke lain lokasi, entah mungkin sama selingkuhan ya, karena orang ketiga di situ ada Seven of Swords juga ya. Walaupun itu dia merasakan ini apa sih tadi, udah gue kocok, soulmate, twin flame, whatever, yang sangat soul connection yang kuat banget itu ya. Tapi di situ juga ada devil, ada keterikatan yang kita masih nggak tahu ya, arti dari ikatan itu adalah karma atau memang benar adanya soulmate atau twin flame. Karena devil kan Capricorn, Saturn lagi di Capricorn, dia pembawa karma. Saat ini Saturn lagi di Capricorn, di rumahnya sendiri. Masukkan opini gue secara pribadi. Kalau apapun yang gue omongin itu semua adalah referensi kalian, gue minta untuk mikir untuk kebaikan kalian sendiri. Oke. Semua, dan kita memasuki era 2020 dan 2021. Ini perang informasi.
melalui teknologi. Oke. Jadi kita harus punya pegangan yang kuat dan cara berpikir yang terlatih untuk membangun nilai kita sendiri. Oke, jangan sembarangan kita following suatu informasi atau apa. Kita harus sesuaikan dulu dengan kebenaran diri kita masing-masing. Buat gue semua semua orang tuh bener buat gue. Karena tuh nggak ada efeknya di gue. Buat lo bener ya udah gitu kan. Ngapain juga gue berantemin? Gue siapa emang ya gitu kan. Kalau ini kebanyakan orang gue perhatiinnya yang punya selingkuhan atau dari suatu rumah tangga putus, kelar, lari ke selingkuhannya right away gitu kan. Yang sebenarnya itu sangat nggak dewasa, sangat nggak dewasa. Karena apa? Nih, gue kasih kunci. Kalau mau ngedate yang aman ya, pertanyaan pertama pada kencan pertama adalah bagaimana dia hubungan dia dengan ex-nya. Kalau udah jadi ex, kalau belum ya udah tinggalin aja. Atau jangan berharap untuk punya relationship sama seorang yang masih berhubungan. Karena apa? Yang jelas dia bawa karma, dan itu nanti yang kena sakitnya siapa? Kita. Dan kalau kita sebagai yang diselingkuhi gitu ya, kita yang dijadiin pihak ketiga setelah dia pergi gitu, jangan bersedih. Jangan bersedih. Siapa Umi jangan bersedih. Kenapa? Karena dia pasti akan dapat karmanya dengan selingkuhannya. Karena dia sendiri sebenarnya belum menemukan jati dirinya sendiri. Dia belum healing sepenuhnya dari hubungan dengan kalian. Jadi energi yang masih ada di dia itu hanya menarik karena kebutuhan-kebutuhan yang dia tidak dapatkan dengan kalian. Oke, bukan karena dia sudah penuh utuh menjadi dirinya sendiri. Makanya balik lagi, semuanya harus pakai proses. Karena pasti akan berantakan kalau kitanya sendiri belum healing. Kalau kita belum benar-benar kembali utuh ke energi kita sendiri. Gitu. Jadi gak usah sedih kalau orang pergi langsung ke keselingkuhan gitu. Go. Kalian lebih baik sendiri dibanding sama dia. Kenapa? Kalian lebih sengsara, percaya deh sama gue. Udah ditigain ya, kalian tahu, terus kalian stay gitu. Nilai kalian jauh lebih berharga dibanding keterikatan kalian. Itu aja sih dari gua. Udah, goodest guidance. Udah kelamaan juga kan. Tuh, gue cerewet emang. Loncat-loncat kan gua kalau ngomong ya. Guidance. Hari ini energinya. Ini gue kasih judul apa ya? Kok kayaknya gue loncat-loncatnya parah ya hari ini. Pele, divine passion. Be honest with yourself. What is your heart's true desire? Hai. Jujurlah pada diri kalian sendiri, apa sih yang kalian inginkan, benar-benar inginkan. Kalau emang itu yang kalian inginkan dan kalian yakin, saya yakin ya, kalau itu adalah twin flame kalian, soulmate kalian, jangan menyerah. Kalau kalian yakin,
kalau cuma sekedar bondage, yaitu karma, kalian yang jatuh sendiri nanti. Apa kata semesta untuk energi hari ini? I am unapologetic about what I desire and trust that what I focus on will grow. Saya tanpa maaf mengenai apapun yang saya inginkan, dan kepercayaan akan apapun yang gue fokusin bakalan berkembang. Jadi siapa sih yang dapetnya? Pisces ya? Apa lupa deh gue, apa Scorpio. Intinya gue tidak akan meminta maaf tentang apapun yang gue inginin, dan kepercayaan gue, keyakinan gue akan apapun yang gue fokusin akan berkembang. Artinya jangan fokus pada kesedihan, jangan fokus terhadap masalah, tapi fokus pada perubahan yang positif, fokus pada tindakan yang harus diambil untuk menuju a better you, kamu yang lebih baik ya, will grow. Jadi ke visi, ke mimpi kamu, apa yang kamu suka, apa yang kamu pinginkan, itu fokusnya menjadi kamu yang lebih baik. At least kalau kamu nggak punya seseorang atau apapun, at least kamu, kalau gue bisa saranin ya, goal, tujuan atau target itu jangan ditaruh ke orang. Oke. Namanya itu harapan. Akan kebahagiaan kamu taruh ke kantong orang. Tapi kalau goal akan sebuah misi dan visi, kamu akan menjadi seperti apa, itu gak akan hilang. Karena harapan-harapan itu ada di kamu, bukan pada orang lain, yang kita akhirnya menjadi bergantung pada orang lain. Kalaupun fokus pada goal, jangan sama orang, dan jangan pada masalah, tapi solusi dan tindakan-tindakannya. Jangan hanya keyakinan kalau gue berdoa saja cukup, nggak, harus pakai ada usaha dan upaya. Satu lagi, kok ini sih salah. Satu lagi, I always trust the direction of the universe and know I am being guided. Gue selalu yakin dan percaya akan arah yang diberikan oleh semesta, dan gue tahu kalau gue memang dibimbing dan diarahkan. Awalnya dari mana? Desire. Ingat, jantung kita itu yang mengetranslate energi, vibrasi, dan frekuensi semesta melalui detak jantung, pulse. Kalau science pakai alat untuk mendengar tanaman bicara, untuk mendengar frekuensi-frekuensi di luar kemampuan manusia. Mereka pakai alat. Jantung kita otomatis, kita nggak usah pikirin, dia udah transfer sendiri, dan itu transfer ke otak. Tapi otak kita suka malah ngeyel, hatinya malah yang ditekan untuk mengikuti peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan hatinya. Yang disalahkan siapa? Hatinya. Sama saja menyalahkan energi semesta. Oke. Udah kepanjangan.